izin Allah kita semua bisa memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya sebelumnya klien kami Pak Rizal Fadilah, sarjana hukum tinggi, berhalangan memenuhi dikarenakan pada undangan yang pertama beliau qadarullah kecelakaan. Dan dalam undangan klarifikasi kedua ini alhamdulillah meski masih ada sisa-sisa nanti bisa disampaikan ya. Tapi demi agar masalah ini cepat tuntas, seluruh rakyat bisa tahu sebenarnya ijazah Presiden ke-7 Indonesia itu benar atau enggak gitu ya. Dan tuduhan-tuduhan pencemaran, penghinaan itu seperti apa. Nah, nanti hari ini akan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya ingin memberikan tanggapan beberapa hal. Yang pertama, saya menanggapi sejumlah laporan yang diajukan pada klien kami. Di antaranya memang di Polda Metro Jaya, tapi ada juga laporan di Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, baik oleh pihak-pihak yang menamakan dirinya Patriot Pemuda Nusantara, termasuk Peradi Bersatu, yang menyesalkan adanya fitnah, pencemaran, ujaran kebencian, ya, dan sebagainya. Jadi kami juga himbau kepada akademisi untuk ikut bersuara dan kawan-kawan mahasiswa untuk bisa giat belajar. Karena apa? Agar lulus nanti tidak jadi advokat yang nggak ngerti bahasa, tidak jadi advokat nggak ngerti mana pidana, mana hak konstitusi, tidak jadi advokat yang hanya main lapor tanpa paham substansi. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada hinaan, tidak ada pasal yang menganggap merendah-rendahkan. Jadi yang dilakukan oleh klien kami, dan kami informasikan besok juga akan ada pemeriksaan klien kami yang lain, yakni Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa juga di Polda Metro Jaya, dan kami konfirmasi insya Allah akan menghadiri dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi ini bukan kebencian, bukan hinaan, bukan suatu ungkapan yang merendahkan, tetapi ini adalah bagian dari penyampaian pendapat yang itu disampaikan berdasarkan hak konstitusional, sekaligus pendapat yang basisnya itu adalah ilmu. Ya, berdebat secara ilmiah itu biasa, bahwa di dalam ya terminologi ilmiah itu dikenal istilah palsu, ya disampaikan biasa saja gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu merasa dihina atau merasa direndahkan kalau ada perdebatan ilmiah mengenai sebuah dokumen tertentu yang melalui penalaran ilmiah disimpulkan bahwa dokumen itu palsu. Tidak perlu merasa terhina apalagi merasa direndahkan. Dan segenap anak bangsa juga jangan menganggap ini sebagai satu penghinaan. Dan kalau memang ini penghinaan, ini perbuatan tercela juga jangan merasa menjadi pihak gitu. Kalau merasa menjadi pihak itu kan nanti orang bisa ngelaporin orang lain padahal yang dicemarkan siapa? Apa legal standingnya? Ya, orang-orang yang ada di Jakarta Selatan membuat laporan polisi itu di Jakarta Pusat. Yang punya legal standing ya dalam hal ini hanya Pak Jokowi. Sehingga dengan adanya laporan polisi di Polda Metro Jaya ini sekaligus mendelegitimasi laporan-laporan yang lainnya. Karena yang lainnya tidak punya legal standing. Dari pasal pidana pencemaran fitnah itu adalah delik aduan 310 KUHP, 311 KUHP, yang harus melapor ya hanya pihak yang menjadi korban. Dan kalau hari ini yang merasa menjadi korban Pak Jokowi di 30 April 2025 lalu sudah membuat laporan polisi, sebenarnya ini menjadi gugur laporan-laporan yang lain. Karena apa yang disampaikan oleh Peradi Bersatu, apa yang disampaikan oleh Pemuda Patriot Nusantara tidak punya legal standing. Tidak ada satupun kritik yang disampaikan oleh klien kami terhadap Peradi. Tidak ada satupun kritik ya secara ilmiah disampaikan oleh klien kami terhadap apa yang disebut Pemuda Patriot Nusantara. Sehingga nggak nyambung. Ini meminjam istilahnya Bambang Triwono dulu, ini wong legan golek omongan. Nggak ada kegiatan, cari-cari kegiatan begitu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sebenarnya kami sangat menyayangkan undangan ini tetap dikirimkan kepada kami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Padahal pada kesempatan yang pertama itu selain kami sampaikan bahwa klien kami mengalami kecelakaan, perlu istirahat, tetapi juga klien kami menanyakan melalui kami kuasa hukum sejumlah substansi terhadap undangan klarifikasi itu yang sampai hari ini tidak dibalas. Etikanya sebagai lembaga, institusi yang mewakili negara, apalagi ini kelasnya Polda Metro Jaya loh.
bukan kelas polsek gitu ya, tapi tidak menjawab apa yang menjadi tanggapan kami, jangankan secara resmi, lisan pun tidak. Lalu secara sepihak menyampaikan undangan klarifikasi kedua. Memang kami akui penyidik berwenang mengundang siapapun dalam konteks apapun, tetapi kewenangan itu dibatasi oleh undang-undang, sehingga ketika kewenangan tadi tidak dijalankan mengikuti batasan undang-undang, itulah yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Itu yang disebut sebagai abuse of power. Karena kita menghormati institusi penegak hukum, institusi Polri, penyidik itu karena undang-undang, bukan karena jabatannya. Andaikan tidak ada undang-undang tentang kepolisian nomor 2 2022, tidak ada undang-undang tentang KUHAP, ya kami nggak pedulikan undangan ini. Tapi karena ada undang-undang, perintah undang-undang lah sebenarnya yang membuat kami mendatangi klarifikasi ini. Begitu. Dan kami juga sudah sampaikan sebelah klarifikasi bertanya setidaknya dalam peristiwa apa di 26 Maret tadi, sehingga kami bisa mempersiapkan dokumen apa yang harus dibawa. Karena undangan itu kan tercatat jika ada dokumen yang berkaitan diminta untuk dibawa. Lah dalam klarifikasi kami bertanya peristiwa apa di 26 Maret. Kenapa? Setidaknya semestinya sudah ada deskripsi yang sifatnya ya sederhana atau ringkas yang bisa menjadi acuan kami. Oh, peristiwanya saat beli bakso di pasar. Nah, kami akan menyiapkan misalkan struk pembelian bakso, ya, tempat bakso klien kami itu makan, dan kami bisa berikan deskripsi ini baksonya enak atau tidak. Tapi ini kan tidak. Hanya dikatakan dalam undangan klarifikasi berdasarkan ya laporan saudara Joko Widodo dalam peristiwa 26 Maret di Jakarta, tapi tidak disebutkan peristiwa apa. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan gitu, ketika kami kepada proses penyelidikan, dan kami khawatir ada penyelundupan pasal dalam perkara ini. Kenapa demikian? Karena kan Pak Jokowi datang ke Polda, kantor ini kan jelas media juga sudah melihat. Dia menyatakan karena ini delik aduan, maka saya datang melaporkan sendiri. 30 April 2025. Bukti di sosial media itu banyak. Apa yang beliau sampaikan? Karena merasa direndahkan dan dihinakan. Sejalan juga dengan wawancara saudara Joko Widodo yang sampai hari ini tidak mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta meskipun sudah diundang secara patut, dan tidak juga menunjukkan ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Surakarta, padahal sebelumnya menyatakan akan menunjukkan ijazah aslinya kalau ada undangan dari pengadilan atau perintah dari pengadilan. Nah, saat itu kan saudara Jokowi menyatakan dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Nah, kami bertanya kepada undangan klarifikasi yang diberikan oleh Polda. Di sana ada pasal 310 KUHP. Oh, relevan. 310 KUHP itu terkait pencemaran nama baik. Di sana ada pasal 311 KUHP. Oh, relevan. Karena 311 KUHP ini delik tentang fitnah. Nah, ini juga masuk delik aduan, maka beliau harus mengadu sendiri. Ada pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu juga tentang serangan kehormatan. Oh, relevan. Walaupun agak kami persoalkan. Kenapa? Karena status saudara Joko Widodo hari ini adalah pejabat publik. Sementara putusan MK menegaskan pasal 27A jika disampaikan kepada pejabat publik itu tidak bisa ditindaklanjuti. Kenapa kami sebut saudara Joko Widodo hari ini walaupun mantan presiden masih pejabat publik? Karena dia berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 2025, beliau ini ada di Dewan Penasihat Danantara, sehingga ia menjadi hak rakyat untuk mengkritisi, terlepas sebenarnya ini pendapat bukan juga menghina begitu loh. Nah, kami bertanya yang dalam klarifikasi yang lalu belum dijawab oleh Polda Metro Jaya. Pak Karyoto, Anda belum menjawab surat kami, Pak Karyoto. Tugas Anda di bawah juga tidak memberikan klarifikasi minimal secara lisan, Pak Karyoto. Tentang apa? Tentang kenapa kok tiba-tiba muncul pasal 32 Undang-Undang ITE. Bahkan yang didahulukan bukan pasal 32, harusnya kan yang pertama kan 32 baru 35. Ini di undangan kok yang ditaruh pertama 35 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya Undang-Undang ITE nomor pasal 35 berapa? 12 tahun. Kemudian yang pasal 32 berapa? 8 tahun. Mohon maaf, apa tujuannya mau nakut-nakuti kami? Mohon maaf, kami ini sudah nggak ada urat takut lagi. Nggak ada takutnya kami untuk menyuarakan kebenaran. Jangan! Jadi harus dijelaskan kepada publik. Lawan. Maksudnya apa? Apa penyelundupan pasal? Apa targetnya mau menahan klien kami? Kalau mau menahan, tahan saja, nggak usah pakai proses. Dulu juga banyak masyarakat langsung ditangkap polisi tanpa proses.
begitu sampai kepolisian hanya disuruh minta maaf dan seterusnya. Janganlah polisi dijadikan alat kekuasaan. Institusi polisi itu institusi berdasarkan konstitusi untuk menjaga bangsa kita, menjaga konstitusi negara kita. Pejabat bisa ganti, datang dan pergi, tapi institusi polisi harus tetap ada untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan. Kalau dalam prosesnya keadilan itu tidak bisa kami peroleh, bagaimana mungkin di ujungnya nanti kami mendapatkan keadilan, Pak Karyoto? Selanjutnya, dalam surat yang lalu, kami juga sudah sounding, ya, bahkan ada tambahan, yakni apa? Di Perma nomor 1 tahun 1956 itu dikasih nyatakan apabila ada sengketa perdata yang berkaitan dengan proses pidana, maka proses perdata didahulukan untuk dibuktikan apakah ada hak keperdataan sebelum proses pidananya diproses. Artinya apa? Nggak boleh penyelidikan dilanjutkan sebelum jelas status keperdataannya. Dicontohkan ya, nanti googling saja ya contohnya, kalau ada orang maling ayam, dia ngaku ayam itu milik sendiri, ada sengketa keperdataan gugatan tentang hak milik ayam tadi. Selesaikan dulu hak miliknya. Kalau ayam itu ternyata punya si maling yang dituduh maling, berarti dia nggak maling. Kenapa? Namanya mencuri itu definisinya adalah mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya. Lah kalau ayamnya di pengadilan perdata ternyata milik pemilik tadi, kan nggak ada pencurian, benar nggak? Nah sama juga dengan ijazah palsu saudara Jokowi, ini ada sengketa perdata, bahkan nambah. Pertama ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH. Yang kedua, bahkan bertambah di Pengadilan Negeri Sleman, bukan hanya Jokowi, bahkan rektor digugat, Asmujo digugat, dekan digugat, semua digugat. Materinya sama, tentang apa? Tentang perbuatan melawan hukum. Terkait apa? Ijazah tadi. Artinya begini, apakah saudara Jokowi benar-benar memiliki hak keperdataan terhadap ijazah tadi? Kalau ijazah tadi asli, maka saudara Joko Widodo memiliki hak keperdataan atas hak-hak yang ada pada dokumen ijazah dan bisa dia gunakan untuk menuntut hak keperdataan, misalkan nyalon gubernur, nyalon pilpres, dan seterusnya. Nah, kalau ternyata nanti dibuktikan tidak memiliki hak keperdataan, ya di mana pencemarannya? Kalau dia nggak punya hak atas ijazahnya, kalau ijazahnya itu dinyatakan oleh pengadilan nanti misalnya tidak sah. Jadi jangan kemudian melangkahi, bukan melangkahi kami loh, mohon maaf, kalau kami dilangkahi udah biasa, rakyat itu dilangkahi oleh polisi, biasa kami, mohon maaf Pak Polisi, tapi jangan melangkahi kewenangan pengadilan. Ini sudah ada 2 nomor perkara, yang satu sampai tahap mediasi, yang satu baru pendaftaran. Jangan buru-buru lah. Nah itu juga belum dijawab oleh Pak Karyoto, Pak. Anggota Anda belum jawab, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto. Dan saya ingatkan Pak, tim hukum kami itu di dalamnya juga ada Dr. Abraham Samad SHMH. Dulu atasan Bapak di KPK. Mohon periksa Pak kasus ini agar apa ada atensi dari pimpinan, karena kasus ini Pak diperhatikan seluruh rakyat, bukan hanya klien kami. Dan terakhir, kalau memaksakan pasal 3235, harusnya yang kena itu si Sandi, kader PSI yang dia mengupload ijazah Jokowi dan sekarang sedang dilaporin ke polisi Sandi itu. Kenapa? Pasal 32 itu memasukkan barang dalam sistem informasi elektronik tanpa seizin pemiliknya, yang sebelumnya itu abal-abal ya dinyatakan asli. Nah terakhir dia mengatakan itu kan bukan asli lagi. Tangkap itu Sandi. Kenapa klien kami yang diperiksa dengan pasal 32? Pasal 35 itu adalah mengubah dokumen elektronik yang sebelumnya tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Contoh kasusnya begini. Bapak bayar, saya menjadi lawyer, disepakati biaya lawyernya ya 50 juta. Bapak kirim screenshot sudah transfer ke saya 5 juta tapi edit jadi 50 juta. Nah ngedit inilah yang menjadi kasus di pasal 35 Undang-Undang ITE. Bukan orang mengkritisi berdasarkan ilmu kemudian dipaksa dengan pasal 35, pasal 32. Gak nyambung. Mohon maaf bapak-bapak sekalian ya di institusi Polda, kalau ini kerjaan penyidik di tingkat polsek, masyarakat akan maklum, wajar. Pengalaman polsek kan masih terbatas. Ini Polda Metro Jaya. Untung saja ini tidak ditangani oleh Barreskrim. Kalau Barreskrim malu lagi institusi Polri. Masa memaksakan pasal yang tidak relevan? Baik itu, dan nanti klien kami akan didampingi 2 lawyer. Pertama ada Bang Muhammad Samsir Jalil, SHMA. Kedua ada Pak Gunawan Parikesit. Nanti juga ada lawyer yang lain secara bergantian karena keterbatasan ruang penyelidikan. Kami akan bergantian. Namun sebelum periksa, nanti kami ingin pandangan dari Bang Rizal Fadilah, pesan-pesan perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kasus ini. Silakan Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan dari Tarik. Masa jangan yang pada awal panggilan saya memang tidak bisa hadir karena disampaikan tadi ada insiden, ada kecelakaan, ya, tertabrak atau ditabrak, ya, seluruh alam. Jadi itu adalah peristiwa yang menyebabkan tidak bisa hadir. Sekarang juga sebetulnya belum sembuh total, masih ada dibalut, ya, untuk bisa langkah sampai ke Polda Metro Jaya. Tapi dengan itikat baik dalam kaitan dengan kepatuhan hukum, membantu penegakan hukum, gitu kan, masyarakat yang memang punya peran serta untuk itu, maka insya Allah gitu kan, saya siap untuk bisa menyampaikan hal-hal yang diperlukan sebatas kompetensi, kewenangan, atau juga status, ya, kalau disebut saksi, ya apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, ya kita lihat, ya sebatas itu karena statusnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum yang cukup banyak dan penuh dengan spirit kuat, ya, untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Saya kira komitmennya itu, tidak ada hal-hal yang lain. Saya apresiasi betul kepada tim kuasa hukum ini yang terdiri berbagai elemen. Nah, kemudian bahwa intinya kalau lihat dari laporan itu adalah soal pencemaran, soal fitnah, dan termasuk di dalamnya soal ITE 3235 tadi. Namun saya pastikan bahwa soal pencemaran itu menjadi kontroversi dan belum sampai kepada konklusi, karena saya, teman-teman yang lain, termasuk Dr. Suryo, Dr. Rismon, Dr. atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi, asli atau palsu, gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran, itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Tapi itulah nanti kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi pengetahuan, apa yang kita dengar, kita lihat sebagai seorang yang disebut di sana sebagai saksi. Begitu juga apalagi tadi kuasa hukum sudah sampaikan bahwa pasal 3235 juga, kalau itu mas saya pastikan lah tidak akan bisa sampai pada kesimpulan bahwa kita ini otak-atik masalah informasi elektronik atau dokumen elektronik, gitu kan, tidak, gitu. Malah mungkin itu harusnya terarah kepada siapa sebenarnya yang lebih kompeten untuk dijadikan pihak yang dilaporkan, karena mereka lah yang tentu saja bisa mengotak-atik informasi elektronik atau dokumen elektronik, sedangkan saya mungkin juga yang lain-lain tidak ada hal yang bisa menunjukkan atau punya keyakinan dan berdasarkan pengalaman itu tidak terjadi. Jadi intinya mudah-mudahan nanti saya dengan tim hukum bisa menjelaskan secara tuntas masalah ini, ya. Bahkan kita sedang tadi kalau memang sedang mencari, memburu lah, kita bantu buru. Salah satunya Sandi kan, semuanya kita sama-sama berupaya untuk sampai menemukan kebenaran materialnya, kebenaran sesungguhnya, apakah ijazah
Joko Widodo itu Asli atau palsu? Itu sebenarnya sedang dilakukan. Jadi belum ada yang pencemaran, namanya fitnah, gitu kan, apalagi poin-poinnya pelanggaran terhadap undang-undang ITE dan sebagainya. Tapi insya Allah demi sebagai warga negara yang punya kewajiban hukum, kita akan patuhi upaya atau langkah ini dan ikut serta membantu proses penegakan hukum, gitu kan, sampai bisa nanti terjawab sebenarnya bahwa ijazah dan skripsi, karena tidak bisa hanya ijazah saja. Kalau skripsinya palsu nggak mungkin ijazahnya asli. Gitu. Jadi harus dua-duanya. Jadi nanti kalau ada uji forensik dan sebagainya diharapkan transparan, diharapkan harus melibatkan banyak pihak sehingga tidak menjadi kontroversi baru, gitu ya. Satu hasil dari proses hukum di lembaga penegak hukum ternyata jadi kontroversi hukum, gitu. Saya kira itu yang tidak boleh kita lakukan. Intinya, insya Allah dalam pencarian kebenaran, kejujuran, dan keadilan kita akan terus mudah-mudahan masyarakat, rakyat Indonesia juga ikut serta bersama dalam proses penegakan hukum dan membangun transparansi serta penegakan tadi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Maju tak gentar membela yang benar, bukan yang baik.